Aloha guys. Oke, hari ini 22 tahun berkarya di tahun ini dan tim aku ngasih surprise. Mereka ngumpulin beberapa look aku selama 22 tahun terakhir yang aku nggak tahu sih kayaknya kalau aku ngeliat kayak look aku mungkin di tahun 2000-an kayak apa, 2002 kayak apa, 2004, 2006 sampai hari ini tuh kayaknya emang cukup bungelan dan cukup ganti-ganti. Aku nggak tahu deh masih kayak relevan atau enggak sekarang. Kita bakalan lihat bareng ya. Kita mulai dari look yang pertama ya. My God, ada bukunya lagi. Wow, oke. Jadi ini adalah tahun 2000. 2000, oh my god, itu kayak 22 tahun yang lalu, tahun 2000. Jadi nih, guys, tahun 2000 Andin tuh memulai karir dengan rambut yang bondol, yang sangat cepak. Jadi kalau diinget-inget emang aku tuh orangnya tomboy banget dan kayaknya udah sekian lama aku emang gak pernah rambut panjang deh. Jadi aku emang seneng banget rambutnya bondol gitu. Terus apalagi ya? Ya bisa dilihat di sini bajunya merah. Terus kayak bener-bener boyish gitu. Tapi it's keren juga ya kalau misalnya sekarang ya. Gimana menurut lo? 1 to 10? Berapa? Masih relevan ya sekarang ya. Look yang kedua. My god, ini tahun 2005. Oh my god. Ini kayaknya MTV Awards ya, tahun 2005. Oh my god. Jadi ini tuh kayak aku inget banget di tahun 2005 ini, aku lagi senang-senangnya banget pakai headpiece. Dan ini tuh custom, aku lupa siapa yang desain bajunya, tapi aku lagi suka-sukanya banget. Setiap aku manggung, aku pasti pakai headpiece seperti ini, kayak bulu-bulu lah, apalah gitu. By the way, jadi kurun waktu 5 tahun dari 2000 ke 2005, tapi di sini aku udah kelihatan kayak cewek banget karena rambutnya panjang, terus lebih suka pakai dressy. Kayaknya aku malah nggak inget suka pakai celana atau enggak di tahun-tahun itu. Menurut lo gimana? Menurut gue sih kayaknya gue kurus banget ya waktu itu. Terus cewek banget, tapi ya kayaknya ini yang in pada zamannya 2005. Wow. Oke, sekarang kita berlanjut ke tahun 2008. Ini tuh ceritanya aku lagi syuting video klip saat bahagia sama Ungu. Jadi kalau kalian ingat waktu itu, yang ikonik banget dari video klip itu adalah kayak jarang-jarang satu band Ungu semuanya pada pakai suit. Dan aku juga pakai suit di situ, cuman celananya celana pendek. Dan kebetulan waktu itu bikin suitnya semuanya di aku semua. Jadi aku waktu itu punya kayak bisnis suit. Tapi yang menyenangkan adalah karena waktu itu sebenarnya diminta untuk membuat kayak satu konsep baju yang bisa align antara aku dan Ungu, dan kita ngerasa kayaknya seru juga nih kalau misalnya kita sama-sama pakai suit karena basically genre lagu yang kayak gitu tuh belum pernah gitu dibawain sama Ungu. Jadi kita sekalian membuat kayak satu gebrakan. How do you like it? Aku rasa juga ini kayak salah satu style yang timeless juga ya. Kayak bener-bener apa ya? nggak nggak usang dimakan waktu. Even aku pakai hari ini pun pasti masih relevan banget. Wow, oke. Okay. Jadi ini tahun 2010. Tahun 2010 waktu itu aku ingat banget. Ini tuh buat syuting buat cover album Kirana. Kalau aku nggak salah ini stylistnya ini deh, Ayla Dimitri. Dan fotografernya Jeki Soeharto. Tapi ini kenapa gue posenya agak-agak seksi-seksi gini ya? My God, um, malu-maluin banget. Nice try. 2010 tuh kayak berapa? 12 tahun yang lalu. 2011, oke. Okay. 2011. Waktu itu tuh ini adalah buat acara AMI Awards. Dan aku inget banget waktu itu aku lagi suka-sukanya banget pakai gaun, dan ini adalah gaun rancangannya Mbak Mel Ahyar. Gaunnya warna gold, terus udah gitu aku juga bawain lagunya, kalau nggak salah lagunya Mas Yofi, jadi bener-bener grande gitu ya. Dan kayaknya di tahun-tahun itu tuh emang lagi banyak bawain lagu-lagu yang genrenya seperti itu gitu. Jadi aku lagi suka banget dan banyak banget memakai dress-dress. Cuman ya gitu dasar aku ya dari dulu, kalau misalnya emang kayak pakai dress panjang gitu misalnya. Jadi nggak mau pakai dress yang ya udah asal panjang terus kelihatan kayak megah gitu.
tapi selalu kepengen ada detail-detailnya, makanya di dress ini juga kelihatan ya, kayak walaupun it's a gold dress gitu, tapi detailnya tuh bener-bener dipikirin banget. Wow, dapat dari mana foto ini? Oke, ini adalah foto tahun 2012 dan aku ingat banget ini lagi manggung di Java Jazz di barengan sama 5 wanita. Ini belakangnya bolong gini nih, kalau mak gue lihat tuh dimarahin. Jadi ini tuh aku tuh punya satu grup waktu itu ya, namanya 5 wanita. Jadi aku, Yuni Syara, Iga Mawarni, Rika Ruslan, dan Mbak Nina Tamam. Aku sampai hari ini tuh emang selalu jadi yang paling kecil. Ini baju batik anyway, batik tapi kayak diolah menjadi kayak satu bentuk yang lebih modern. Dan ini adalah interpretasi aku untuk acara Java Jazz pada saat itu. Ini aku lagi suka-sukanya banget 2013 ini sama Kiko Mizuhara. Aku tuh dari dulu memang sebenarnya kalau ditanya stylistnya, kalau suka stylingnya tuh siapa sih gitu. Nah sebenarnya aku tuh punya satu keinginan terpendam gitu ya. Mungkin kalau ditanya hari ini nggak jadi penyanyi, jadi apaan gitu, mungkin aku akan memilih jadi stylist karena basically aku tuh suka banget mix and match baju. Jadi kalau misalnya aku ada kesempatan kayak pergi ke Jepang kayak ini nih, aku tuh pasti bakalan yang kayak wah happy gitu karena aku bisa mix and match gaya sesuka aku, termasuk ini waktu itu di tahun 2013 dengan baju kayak gini. How do you like it? Ini aku rasa kayak dipakai sekarang masih relevan banget sih. Wow, masih di tahun 2013. Oh my god. Ini menurut aku adalah salah satu cover album paling ikonik yang aku punya. Ini tuh cover album dari #Andien, dan ini yang stylingnya namanya adalah Dinta Jakile. Aku suka banget sih ini. Yang foto juga Mas Diki Soeharto. Jadi ini tuh apa ya, dibilang kayak cover ini gak sih, kayak cover album sci-fi gitu, tapi ada nuansa vintage-nya, tapi ada macem-macemnya gitu ya, kayak ada anggunnya tapi nggak kebuka juga gitu. Terus bajunya Mas Sabto Joyokartiko di sini kayak bikin looknya jadi semakin kayak bold tapi ethereal gitu at the same time. Basically I love it, I like it. Emang ini menurut aku kayak agak nggak komersil sih, tapi I love this style. 2014. Nah, ini juga aku pakai headpiece lagi-lagi dan aku rasa aku seneng banget sih emang pakai headpiece ya. Nah, ini aku mulai kenalan sama Mas Rinaldi Yunardi. Jadi ini pertama-tama kalinya aku tuh mulai mengumpulkan headpiece-nya Mas Yung Yung atau Mas Rinaldi Yunardi. Ini tuh pakai bajunya Peggy Hartanto. Lagi manggung di mana ini ya? Kayaknya urban crossover kali ya. How do you like it? Wow, 2015. Ini adalah konser tunggal pertamaku di industri musik. Waktu itu 15 tahun berkarya di JCC. Nah, sebenarnya ini kalau bisa dibilang ini tuh stylenya tuh mungkin suatu hal yang jarang banget aku pakai. Bahkan hampir nggak pernah pakai kayak baju dari Fox Leather gini ya. Ini rancangannya Danjo Hyoji. Kemudian crownnya, terus gelangnya itu dari temen aku namanya Hands of Hounds. Aku bahkan nggak tahu bahwa I can pull this off karena ini waktu pertama kali dikasih lihat, oh my god ini nggak gue banget gitu. Tapi ini kan kayak adalah interpretasi dari sang desainer terhadap aransemen dari lagunya gitu, dan terhadap maksud dari lagu yang waktu itu aku bawain. Jadi aku merasa senang banget sih bisa membawakan dan merepresentasikan baju ini di depan orang-orang banyak dengan nggak terlalu vulgar gitu rasanya. How do you like this? How do you like it? Oke, masih di tahun 2015. Nah, ini salah satu look yang ikonik banget kalau di Instagramku tuh banyak banget yang like ini. Karena ini tuh yang stylingnya Ajeng Dewi Swastiari, dan ini gayanya Ajeng banget. Tapi aku seneng banget karena aku ngerasa, yang pertama aku ngerasa kakiku jenjang di foto ini. Tapi yang jelas kalau menurut aku gayanya itu timeless banget. Sekeren itu. Nah, ini tuh adalah baju yang waktu itu aku pakai untuk photoshoot poster Metamorfosa, konser aku yang di tahun 2015 itu.
Dan ini bajunya menurut aku ikonik banget karena ini bajunya Mas Didi Budiarjo yang semuanya itu terbuat dari resleting. Jadi kalian percaya atau enggak itu tuh semuanya resleting yang dibuat menjadi tekstur dan struktur seperti tulang itu semuanya resleting. Dan dibikin sebagus itu. Jadi kayak tulang iga gitu ya. Ada yang jadi kayak apa urat-urat nadi gitu. Dan ini adalah salah satu baju yang paling ikonik dari Mas Didi dan seneng banget bisa dan mampu membawakan baju ini. I like it. I miss it. Nah, di tahun 2016, ini aku inget banget. Jadi, aku tuh udah mulai hamil Hawa waktu itu. FYI, aku tuh waktu lagi hamil tetap nyanyi kayak biasa dan aku nyanyi itu sampai kayak 37 minggu kehamilan segede gitu ya, udah 9 bulan aku masih tetap nyanyi. Dan jadi aku banyak banget pakai baju-baju yang sekiranya bisa mengkamuflase perut yang sangat besar. Ini adalah salah satunya. Ini kalau nggak salah bajunya dari Major Minor. Dan aku pakai waktu itu di konsernya Tulus ini. Dan seneng banget sih. Ini ada kawan nih di dalamnya nih. Oke, 2017. Nah, ini nih kebetulan adalah salah satu look yang paling playful yang pernah aku pakai di saat aku lagi nyanyi gitu. Kalau sehari-hari aku sering banget being playful gitu with my outfit. Tapi kalau misalnya lagi nyanyi itu jarang bisa kehitung pakai jari. Nah, ini adalah salah satunya yang aku rasa itu sangat-sangat playful. Di stylingin Claresta waktu itu. Ini waktu itu lagi launching lagu Indahnya Dunia. Lagi launching album Metamorphosa waktu itu. 2018. Nah, jadi bisa dibilang aku tuh juga seneng banget mengkoleksi berbagai macam kain dari berbagai daerah. Dan kain ini tuh adalah salah satu yang paling aku suka. Ini dari Sumba dan aku seneng banget bisa pakai kain ini dengan berbagai macam gaya. Tapi ini adalah salah satu gaya yang menurut aku kayak merasa cocok gitu. Apalagi dengan pakai kayak mahkota gitu dari Sumba, kemudian bajunya ini bajunya tangan. Nggak tahu deh, menurut kalian gimana? Karena ini kain ini tuh bisa di styling dengan berbagai macam gitu. Maksudnya pakai kaos doang bisa, kemudian pakai kemeja bisa, atau memakai baju adatnya juga bisa. Tapi aku seneng banget basically untuk memakai kain ini dengan atasan kemeja. Wow. Menurut aku ini adalah salah satu manggung yang paling seru di Java Jazz. Setiap manggung di Java Jazz emang basically seru sih. Tapi ini tuh bajunya Marc Jacobs. Dan bahannya itu tuh kayak bahan apa ya? Bahan sauna tau gak sih? Kalau misalnya kita sauna gitu kan suka ada yang sauna suit itu tuh. Nah itu kira-kira bahannya seperti itu. Jadi kebayang ya waktu itu aku kayak keringetannya di dalam seperti apa. Tapi baju ini tuh adalah salah satu baju yang paling ikonik yang pernah aku pakai selama manggung. Jadi seru banget nih. Nah, menurut aku tuh nggak banyak nggak banyak hal dari rambut yang sebenarnya bisa dimain-mainin dari rambutku karena kayak rambutku tuh sebenarnya kayak agak-agak tipis terus ya panjangnya dan modelnya tuh begini-begini aja gitu dan aku nggak suka hair coloring dan segala macam. Tapi definitely di look yang ini menurut kalian gimana? Aku nggak tahu sih. Ini tuh namanya adalah bantu knots. Jadi kayak dikepang kecil-kecil gitu di kepala dan waktu itu aku ditantangin sama stylistnya sama Claresta kayak berani nggak gitu. Waktu itu buat acaranya With The Fest, ya udah aku bilang berani-berani aja. Nah, menurut aku sih kayaknya kalau dipakai hari ini juga masih cocok banget sih. Dan bantu knots ini kan sebenarnya emang dari di Afrika gitu banyak banget kan orang-orang yang seperti ini kayak. Jadi menurutku timeless dan bisa dipakai relevan sekarang bahkan di tahun-tahun mendatang. What do you think? Aku dengan bantu knots. 2019, yay! Jadi ini tuh adalah salah satu baju yang ikonik banget juga yang pernah aku pakai. Ini bajunya Heaven Tanu Direja. Dan aku sebenarnya nggak melihat ini sebagai sebuah baju, tapi it's a piece of art karena ini benar-benar susah banget dibikinnya. Ini mungkin nggak kelihatan detail, tapi bisa kelihatan detailnya dikit di tangan bahwa ini tuh baju yang di laser cut, terus ada bolong-bolongnya gitu. Oh my god, kangen banget ya nyanyi di atas panggung yang bener-bener banyak penonton gitu dan kita bisa eksplorasi baju
sekaligus eksplorasi musik seenak jidat kita gitu ya, dan bisa mempresentasikan music and fashion at the same time di dalam satu panggung yang sama. I miss it. Nah, ini yang aku bilang. Jadi aku tuh bisa banget sebenarnya being so playful, sporty at the same time, tapi bisa tiba-tiba kayak apa ya? Bisa tiba-tiba pengen stylenya kayak agak lebih mature, bisa juga pengen stylenya agak lebih ABG gitu ya. Ini namanya tidak mengakui usia kayak gini. Tapi ya gitulah. Jadi di 2019 aku pernah mencoba style kayak gini, dan menurutku seru banget kalau aku bisa lebih sering manggung dengan style yang seperti ini. Nah, 2020, nah ini aku lagi hamil tabi nih. To be honest memang agak susah sih nyati bajunya, tapi aku merasa I can pull this off. Dan waktu itu juga sebenarnya dengan hamilnya malahan membuat kayak bajunya tuh lebih bervolume. How do you like this style? Wow, ini nih 2 tahun lalu. Jadi kalau misalnya aku ditanya apa sih warna kesukaan aku pasti akan jawab semua warna adalah kesukaanku. Dan aku tuh seneng banget dari dulu clashing patterns, clashing colors, dan ini adalah salah satu bukti bahwa aku tuh suka banget warna-warna yang tidak match. Jadi dari warna biru, kemudian kuning, kemudian pink gitu, aku bisa meramu jadi satu. Begitu juga dengan pattern kayak bulat dan kotak, bisa aja jalan bersamaan gitu. Kalau emang selaras kenapa enggak? Dan ini adalah salah satu look yang paling aku suka di tahun 2020. Wow, oke, 2021. Basically kita masih jarang banget kan panggung off air gitu ya. Jadi ketika mendapat kesempatan, aku kayak nggak pikir panjang untuk bisa berkolaborasi waktu itu sama salah satu desainer dan stylist dari Bali. Dan percaya atau enggak, ini tuh sebenarnya adalah berapa baju ya? Satu baju kebaya, satu blazer, sama kain dijahit di badanku. Dan jadilah look yang kayak gini, dan aku seneng banget. Ini adalah salah satu look yang paling aku suka di tahun lalu. Bener-bener apa ya, aku jadi merasa seperti putri Thailand gitu. Yeay! Dan di tahun 2022 ini aku lagi nyiapin satu look yang menurut aku bisa represent apa yang ingin aku sampaikan ke kalian semua, baik dari musikku maupun dari vibe yang ingin aku sampaikan ke kalian, tersampaikan melalui satu look ini, satu fashion style ini. Jadi aku akan bocorin. Yang pasti ini akan ada di Melody Monolog dan lalu di tanggal 22 Februari 2022. Jadi please jangan kelewatan, karena ini adalah persembahan aku buat kalian. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa menginspirasi kalian, dan sedikit demi sedikit ada lah ya yang bisa diambil. Thank you guys for watching my 22 looks in 22 years. Bye!